Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada untuk datang beribadah, yaitu melalui media online. Biarlah setiap pujian penyembahan yang akan kita naikkan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan, dan itu boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kita siapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, bersyukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami pada pagi hari ini Tuhan berdoa Tuhan Yesus, bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Shalom ada atas bangsa kami Tuhan Yesus. Shalom ada atas bangsa Indonesia ya Bapa. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia menjadi kuat karena Tuhan. Indonesia boleh menang karena Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi setiap presiden, wakil presiden Tuhan Yesus, para menteri, para staf jajaran yang ada ya Bapa. Engkau yang mengurapi mereka ya Bapa, memakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang mereka ambil, setiap apapun yang mereka berikan untuk rakyat ya Bapa, kiranya itu semua berasal daripada Engkau. Dan kiranya apapun yang mereka lakukan semuanya boleh berkenan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di tengah kondisi wabah corona seperti ini ya Bapa, mereka sebagai pemimpin kami, mereka lebih peka mendengar suara Tuhan. Mereka lebih dengar-dengaran sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia mampu menang menghadapi COVID-19 Tuhan. Bapa, kami berdoa juga khususnya untuk kota Jakarta Tuhan. Berkati kota Jakarta Tuhan Yesus. Berkati gubernur kami, wakil gubernur, dan seluruh staf yang ada ya Bapa. Pakai mereka semua untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, Tuhan boleh dimuliakan. Dan kami percaya kota Jakarta semakin indah di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk setiap kota-kota yang ada di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Pulau Alor sampai Pulau Rote Tuhan. Berkati semua kota-kota ya Bapa. Pakai setiap para pemimpin daerah Tuhan Yesus, agar mereka sungguh-sungguh mengemban tugas mereka menjadi seorang pemimpin daerah yang takut sama Tuhan,
Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap daerah-daerah saat ini sudah dipulihkan dari wabah penyakit COVID-19 Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, setiap daerah-daerah mulai tumbuh perekonomian yang baik Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan atas bangsa kami Tuhan. Tuhan turun tangan atas bangsa kami. Dan biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan Yesus, khususnya untuk gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko dan beserta keempat wakilnya ya Bapa. Berkati mereka semua ya Bapa. Berkati pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Biarlah visi Tuhan turun atas gembala kami. Visi Tuhan kuat atas gembala kami. Sehingga apapun yang beliau sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Dan dimanapun beliau berada, Tuhan boleh dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas gembala kami ya Bapa. Keluarga gembala kami Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Berikan kesehatan Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga dimampukan dimanapun dia berada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami berdoa untuk setiap rayon-rayon yang ada, khususnya untuk rayon 1H ya Bapak. Di bawah pemimpin gembala kami, Bapak Gembala rayon kami, Bapak Budianto Totong Tuhan, beserta istri dan juga beserta wakilnya ya Bapak. Seluruh keluarga besar rayon 1H kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna bagi gembala rayon kami ya Bapa. Untuk keluarga besar kami percaya Tuhan juga tolong ya Bapa. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesungguhan hati, semakin cinta sama Tuhan, semakin dengar-dengaran sama Tuhan, sehingga visi daripada gembala turun ke rayon, bahkan ke cabang dan ke ranting Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh berkati wakil dari rayon 1H ya Bapak, berkati seluruh gembala-gembala yang ada ya Bapak. Terlebih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa ya Bapak untuk gembala cabang kami, yaitu Pendeta Insinyur Ajis Gozali Tuhan, beserta Ibu Margaret Tuhan di GBI Care ya Bapak. Berkati gembala kami Tuhan Yesus, pakai gembala kami menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Berkati kehidupannya ya Bapak, berkati kesehatan, berkati keluarga besarnya Tuhan. Berkati dimanapun gembala kami melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah tanda-tanda ajaib daripada Tuhan menyertai gembala kami Tuhan Yesus. Berkati ibu gembala kami menjadi tiang doa di dalam keluarga. Pakai ibu gembala kami juga menjadi satu alat untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan oleh Bapa dan Ibu gembala kami, semuanya Tuhan buat berhasil dan meruntung ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, khususnya untuk setiap jemaat-Mu di GBI Care Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan pekerjaan yang terbaik ya Bapak untuk setiap orang-orang yang mungkin saat ini sedang dirumahkan ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, setelah mereka masuk kerja nanti akan ada satu tanda-tanda yang ajaib daripada Tuhan menyertai mereka. Segala kebutuhan pun Tuhan cukupi dan Tuhan penuhi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah seluruh doa kami Tuhan dengar, Tuhan jawab. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar
yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu. Kita sudah berdoa syafaat dan kini tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian bersamamu Bapa.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
menjadi satu hal yang baru, menjadi satu hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita keluar sebagai pemenang-pemenangnya Tuhan, pemenang yang melakukan kehendak Bapa, pemenang yang sungguh-sungguh memenangkan pertandingan sampai garis akhir. Kita angkat satu pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku datang menunggu bagai tanah gersang.
Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan akan berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan melalui mulutnya dan lidahnya Tuhan, kami percaya itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Kami tolak kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berotoritas atas kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami, memberikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti tentang firman-Mu Tuhan, sehingga kami melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami selesai daripada ibadah ini, kami keluar sebagai pemenang untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan tolong berikan hikmat sehingga dimampukan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Kita percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan sampai hari ini. Bahkan melewati pandemi ini, kita percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas segala kesehatan dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kini saatnya Tuhan, setelah kami memuji menyembah Engkau, berdoa syafaat, bahkan mendengarkan pengajaran kebenaran-Mu ya Bapa, kami mau sama-sama Tuhan saat ini merenungkan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Biarlah firman yang disampaikan itu menguatkan kami. Firman yang disampaikan menegur kami. Bahkan firman yang disampaikan itu menjadi benih ilahi yang tertanam, berbuah dan berkembang bagi setiap kehidupan kami. Bila ada kuasa kegelapan roh iblis Tuhan yang mencoba mengganggu, mengambil benih firman tersebut Tuhan, kami tolak dan kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu, sama-sama katakan, Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin memberikan suatu cuplikan film pendek yang akan kita sama-sama saksikan. Kita akan berlayar ke Gadara. Ayo, Chris. Hohoho, luncur! Ini kapten berbicara. Ingat, tetap duduk di kursi dan jangan keluarkan tangan. Dan di dalam keadaan darurat, gunakanlah pelampung Anda. Kok bebek lagi? Ya udah. Kalian sial, badai segera datang. Tapi ya, namanya hidup di dunia, ya seperti ini. Kalian tidak tahu kapan badai akan menerjang. Badainya kencang sekali. Susah kendalikan kapal karena ombak ini. Ombaknya besar sekali. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo bantu aku mengangkat ini. Ayo. Sungguh puas aku lihat orang panik dan bingung. Biar manusia tahu betapa terkutuknya dunia mereka. Guru, kita akan tenggelam. Mengapa tak? Kamu yang kurang percaya? Aku
adikmu. Tenang, tenanglah. Wow, Yesus menghentikan badai itu. Wah, hebat. Mujizat lebih tepatnya, Chris. Aku yakin Miraculo pasti tidak bisa lakukan sehebat itu. Kamu tahu, Gis, aku juga berpikir seperti itu. Ya, kita sama-sama sudah menyaksikan film di mana Tuhan Yesus dan para murid-muridnya menyeberang Danau Galilea dan menuju sebuah daerah yang disebut Gerasa atau Gadara. Tetapi di dalam pertengah perjalanan mereka dihantam oleh angin ribut. Nah, kita akan melihat lebih jauh lagi apa isi kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita mau sama-sama buka di dalam Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27, demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditibus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Amin buat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita melihat di ayat yang ke-24 dikatakan di situ, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Yesus dan para murid saat itu sedang hendak pergi menyeberang ke suatu daerah yang bernama daerah Gerasa atau Gadara. Tetapi di tengah perjalanan mereka dihajar oleh angin ribut. Kalau kita gambarkan dalam setiap kehidupan kita, kehidupan kita itu sama seperti perahu yang sedang berjalan di sebuah danau. Dan kadangkala kita menghadapi gelombang, bahkan angin ribut ataupun badai. Dan firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa Yesus dan para muridnya menghadapi badai dan angin ribut tersebut. Tapi ya ada satu sisi yang cukup menggelitik dalam kehidupan atau menggelitik saya. Di situ dikatakan Yesus tertidur. Yesus tidur. Bahkan di Injil yang lain atau di Markus atau di Lukas mengatakan Yesus tidur di buritan kapal tersebut atau di buritan perahu. Atau bisa dikatakan Yesus tertidur di bagian belakang perahu. Kehidupan manusia saya katakan tadi layaknya seperti perahu yang hendak menyeberang. Ada ombak gelombang, ada badai, angin sakal, angin ribut. Nah, tetapi dalam kehidupan kita, apakah kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan kita? Perahu yang Yesus naik bersama-sama murid, mereka punya tujuan yang jelas, target yang jelas, daerah Gerasa dan daerah Gadara. Nah, apakah kita juga sudah punya tujuan hidup yang jelas? Sehingga kita tahu kemana kita akan melangkah, kemana kita akan selanjutnya melanjutkan hidup ini. Dan satu pertanyaan, kenapa Yesus pergi ke daerah Gerasa atau ke daerah Gadara? Kalau kita lihat pembacaan lebih lanjut, Yesus hendak menyembuhkan orang yang kerasukan iblis, orang yang kerasukan setan. Di situ ada seorang pemuda yang dirasuk oleh setan yang bernama Legion. Kenapa namanya Legion? Karena mengatakan bahwa dirinya banyak. Setan itu suatu gerombolan yang banyak. Legion dalam istilah Romawi adalah suatu nama yang dipakai oleh tentara, divisi tentara Romawi yang jumlahnya 3.000 sampai 6.000 laki-laki. Dan itu sangat ditakuti oleh banyak orang, banyak bangsa-bangsa, karena itu pasukan andalannya Romawi. Dan iblis pakai nama itu untuk apa?
menggertak Yesus saat itu. Karena dia tahu Yesus sendiri, dan murid-muridnya pasti juga akan takut ketika mendengar nama Legion. Tapi itu bukan yang kita bahas. Kita mau bahas sebelum sampai di Gerasa, mereka dihajar oleh angin ribut. Kita percaya bahwa kita punya tujuan hidup seharusnya sama seperti Yesus. Yesus menyeberang Danau Galilea menuju Gerasa untuk menyelamatkan satu jiwa. Kenapa? Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Sama seperti kita, harus bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Perahu kita bukan untuk berrekreasi atau berlibur. Yesus tidak seperti itu. Yang pada akhirnya kalau kita katakan tujuan hidup kita apa? Yerusalem baru, kerajaan surga yang mulia. Kalau kita masih punya tujuan hidup yang lain, kita harus bertanya dalam diri kita, apakah kita benar-benar sudah menjadi orang yang dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Sekali lagi, saya katakan, apa sih yang menjadi tujuan hidup saudara? Jiwa-jiwa atau hanya keselamatan secara pribadi saja? Iblis tahu apa yang menjadi tujuan kita. Dan bahkan saat itu iblis tahu apa yang menjadi tujuan dari para murid dan Tuhan Yesus menuju Gerasa. Dan iblis tidak tinggal diam, sekalipun hanya satu orang yang dirasuk oleh iblis. Tapi itu buat iblis, jangan sampai satu orang ini lepas. Iblis tidak pernah tinggal diam. Ia tidak ingin melepaskan ikatannya dengan manusia, dengan dunia ini, dengan manusia yang berdosa, jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, kita sebagai orang percaya haruslah seperti Yesus, menyelamatkan jiwa berapapun harganya. Padahal cuma satu orang. Tapi kalau kita lihat, harus melewati angin badai, harus melewati ombak gelombang yang besar. Tapi itu bukan halangan. Sekali lagi saya katakan, ingat, iblis punya banyak cara untuk menggagalkan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Ia akan mendatangkan angin ribut untuk menggoncang kita, menghalangi kita. Dengan dua misi, yaitu apa? Untuk membuat kita mati tenggelam, artinya tidak sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Atau menyimpang dari jalur tujuan kita yang sebenarnya. Kita hanya berputar-putar di dalam danau dengan perahu kehidupan kita, tapi kita tidak pernah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Iblis punya banyak cara untuk menghalangi kita. Dia punya banyak angin ribut yang bisa didatangkan kepada setiap orang percaya. Saya yakin apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Masalah kesehatan menjadi hal yang sesuatu yang sangat penting. Dan iblis pakai bisa di dalamnya. Kesulitan ekonomi ada di mana-mana. Bahkan kalau ketika ekonomi sudah terganggu, pasti rumah tangga bisa berantakan. Bisa terjadi pertengkaran, perselisihan. Yang kerja akhirnya tidak bisa bekerja. Bisa terkena PHK. Yang harusnya punya penghasilan sekian harus hilang 50% atau dipotong sekian persen. Banyak hal yang terjadi. Dan iblis masuk di dalamnya. Memang iblis tidak pernah menciptakan penyakit COVID-19. Tapi iblis menungganginya untuk membawa apa? Teror, ketakutan kepada umat manusia. Sehingga kita punya ketakutan yang tidak wajar. Yang tadinya kita sehat, kita karena kita takut, akhirnya itu menyerang pikiran kita. Sehingga akhirnya kita bisa sakit, jatuh sakit. Antibodi kita lemah. Kalau bisa dibilang itu psikosomatis. Yang tadinya sehat nggak kenapa-napa, tapi karena ketakutan yang berlebihan, dia bisa jatuh sakit. Kenapa? Antibodinya bisa lemah. Iblis pakai cara-cara seperti itu untuk menghantam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau terus dihantam atau dihantui oleh siasat iblis tersebut? Bagaimana dan apa harus kita lakukan supaya kita bisa menang melawan angin ribut yang iblis ciptakan? Hal yang pertama, kita buka dalam Markus 4 ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Iblis bisa saja seperti di film tadi. Ya dikatakan, wah, dia tertawa ketika melihat murid-murid kewalahan menghadapi gelombang badai.
Air masuk ke dalam perahu dan ayat 38 dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus sedang tertidur di belakang perahu. Satu sisi mengatakan bahwa Yesus punya suatu ketenangan dalam hidupnya. Namanya lagi dihajar ombak gelombang, mana ada yang bisa tidur. Tapi satu teladan yang ingin Yesus katakan kepada kita, jadilah tenang. Seperti apa yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu dalam khotbah saya, jadilah tenang. Jadilah orang yang tenang. Karena Yesus membawa ketenangan. Di situ katakan Yesus tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kesalahan terbesar para murid yang saat itu menganggap dirinya mereka adalah seorang nelayan. Apalagi Petrus dan saudaranya, mereka itu nelayan dari sejak muda. Sebelum dia dipanggil menjadi murid Yesus, mereka adalah nelayan dan mereka biasa menghadapi namanya gelombang. Tetapi saat itu mereka kewalahan. Awalnya mereka yakin, wah gue bisa kok. Gue bisa lewatin kok ombak ini, gelombang ini. Tapi nyatanya pada akhirnya mereka gak bisa melewati badai tersebut. Mereka kewalahan. Dan puji Tuhannya, untungnya mereka ingat mereka punya guru besar yang bisa melakukan mujizat. Seringkali dalam kehidupan kita banyak mengandalkan pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman itu tidak mampu mengalahkan masalah yang ada di depan kita, tapi hanya mencari solusi. Yang bisa mengalahkan masalah kita itu siapa? Hanya Yesus. Ketika kita ingat dan berseru kepada Yesus, saya yakin kita pasti punya solusi untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mungkin orang yang hebat, kita punya mungkin orang pendidikan yang tinggi, tapi kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri dan tidak ingat kepada Yesus, saya yakin kita bisa saja tenggelam. Kenapa? Karena kita membiarkan Yesus tertidur. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri adalah orang yang membiarkan Yesus tertidur. Kita berpikir bahwa kita ini hebat. Kita berpikir bahwa kita tidak perlu bahwa Yesus memegang kendali kehidupan kita. Orang yang mengandalkan dirinya itu tidak membiarkan Tuhan memegang kendali atas hidupnya. Kenapa? Karena dia berpikir aku dan hidupku adalah ada di dalam kontrolku sendiri. Kita yang punya kuasa. Dia merasa tidak perlu Tuhan. Bahkan kalau kita melihat banyak orang yang merasa Tuhan itu tidak ada sehingga mereka menjadi seorang ateis. Mereka mengandalkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya ketika setelah dengan segenap kekuatan para murid tidak mampu, akhirnya dia bangunkan Tuhan Yesus. Atau buat orang yang tidak percaya, bisa saja ketika dia sudah keluarkan seluruh kemampuannya dan dia akhirnya tidak mampu, yang terjadi apa? Dia bunuh diri, ngambil jalan pintas. Atau dia pakai cara-cara yang lain, cara-cara duniawi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi benar seperti yang firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri atau berharap kepada manusia. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu hatinya menjauh dari Tuhan dan pasti dia jauh dari kebenaran Allah. Kalau orang jauh dari Tuhan pasti hidupnya tidak benar. Self-centris, bukan Christ-centris. Cara yang dipakai dalam kehidupannya cara-cara duniawi. Cara-cara yang berdosa, menghalalkan segala cara. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita membiarkan Yesus tertidur di buritan. Seharusnya kita biarkan Yesus yang memimpin kehidupan kita. Jangan taruh Yesus di belakang kita, apalagi sampai dibiarkan tertidur. Artinya apa? Kita mengabaikan kuasa Tuhan. Kita mengabaikan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita mengabaikan kebaikan dan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. So, jangan pernah membuat Yesus tidur dalam kehidupan kita. Yang kedua,
Bagaimana supaya kita menang melawan angin ribut? Di dalam Markus 4 ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hal yang kedua, saya katakan, untuk kita menang atau kita melawan angin ribut, jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Ketakutan membuat murid-murid hampir kehilangan iman, bahkan lupa dengan orang yang ada bersama-sama dengan mereka. Siapa? Yaitu guru mereka sendiri yang telah melakukan banyak mujizat, yang telah banyak melakukan hal-hal yang menakjubkan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Menyembuhkan orang sakit, memberi 5.000 orang makan. Ketakutan itu membuat tidak tenang, saya katakan. Di khotbah yang lalu saya katakan ketakutan membuat orang tidak tenang. Sehingga orang yang tidak tenang akan sulit sekali untuk berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman, segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Banyaklah waktu kita berdekatkan diri kepada Tuhan untuk berdoa. Sehingga di akhir zaman ini kita tidak menjadi orang yang takut, kita tidak menjadi orang yang psikosomatis, kita tidak menjadi orang yang gampang dihancurkan oleh iblis. Kehilangan iman karena teror dari iblis. Ketakutan yang diberikan oleh iblis. Jangan biarkan kita dikuasai oleh ketakutan. Karena ketakutan itu siasat iblis yang paling utama. Yang iblis lakukan atau yang iblis pakai untuk menghancurkan umat manusia. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saya katakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di masa pandemi ini dan kita akan masuk ke new normal, jadilah orang yang berani, yang punya kekuatan, punya kasih kepada sesama, dan belajar tertib. Tertib apa? Ingat atau lakukan apa yang pemerintah sarankan kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang sok tahu. Jangan kita menjadi orang yang tidak mungkin kena oleh corona ataupun COVID-19. Tapi tetap berhati-hati. Tapi tidak menjadi orang yang takut. Hati-hati bukan berarti takut. Tapi hati-hati itu belajar hidup yang benar sesuai dengan anjuran pemerintah. Jangan kita menjadi orang yang terlalu berani. Artinya berani di sini konyol beraninya. Sekali lagi kembali lagi kepada firman Tuhan. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Ingat dalam perikop-perikop sebelumnya. Yesus sudah melakukan mujizat. Yesus sudah bicara tentang iman melalui benih yang ditabur di tanah yang baik. Yesus sudah berbicara tentang biji sesawi yang kecil tetapi bisa bertumbuh besar. Bahkan di dalam Matius dikatakan mengikut Yesus itu pasti ada sesuatu yang akan diterima, ada upah untuk mengikuti Yesus. Dan Yesus pun melakukan banyak mujizat. Bahkan mertua dari Petrus sendiri pun sudah mengalami mujizat. Tapi herannya kenapa saat itu Petrus masih ragu dan dia membiarkan Yesus tertidur di buritan dan tidak langsung cari Yesus. Bahwa harusnya kalau Petrus tahu bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, dia langsung panggil Yesus. Yesus, ada badai. Saya percaya Yesus bisa lakukan ini semua. Saat itu pasti tidak akan ada yang namanya kepanikan ataupun ketakutan. Dan iblis pasti akan dikalahkan. Saya yakin ketika kita melakukan hal yang baik. Ya, di film tadi disebutkan tiba-tiba iblis muncul dan iblis memberikan gelombang yang besar. Saya yakin kenapa iblis bisa saja melakukan yang namanya memberikan kita angin ribut. Karena iblis tidak suka ada jiwa-jiwa diselamatkan. Ingat, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, iblis tidak suka. Makanya iblis berikan angin ribut. Berikan masalah. Ekonomi kah? Masalah keluarga kah? Masalah sakit penyakit kah? Bahkan ketakutan di masa pandemi ini pun itu bisa saja membuat kita akhirnya tidak bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Sama seperti Adam dan Hawa yang saat itu takut ketika Allah menjumpai mereka di Taman Eden. Setelah mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah itu sendiri. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8 sampai dengan 14.
ada beberapa hal yang menjadi akibat dari ketakutan. Yang pertama, ketakutan membuat kita akhirnya bersembunyi dari masalah bahkan Allah. Kejadian 3 ayat 10 di situ jelas dikatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar, ini ada menjawab Tuhan ya, bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Orang yang takut pasti sembunyi dari masalah. Orang yang memiliki ketakutan pasti sembunyi dari Allah. Yang kedua, apa akibat dari ketakutan? Di ayat yang ke-12 kita lihat di situ dibaca, manusia itu menjawab perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dan selanjutnya ketika Hawa ditanya, oh si ular yang kasih buahnya, yang membujuk dia untuk makan buahnya. Orang yang namanya sudah dikuasai ketakutan itu gampang menyalahkan orang lain. Bahkan secara nggak langsung menyalahkan Allah. Hal yang ketiga, apa akibat dari ketakutan? Kehilangan iman percaya. Dalam Kejadian 3 ayat 11 dikatakan firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Adam dan Hawa awalnya mereka hidup dalam kebenaran, tapi setelah mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka akhirnya berdosa. Kehilangan iman percaya, mereka tidak takut lagi kepada Allah. Hilang iman, hilang percaya mereka kepada Tuhan. Ketika kita hilang percaya, dalam Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Orang, kalau tadi itu akibat dari ketakutan, yang pertama dia akan bersembunyi, menyalahkan, kehilangan iman. Yang keempat, meragukan kuasa mujizat Tuhan. Murid-murid meragukan kuasa mujizat Tuhan, sehingga berkata, Guru, kita binasa. Dan yang keempat, ketakutan membuat kita apa? Menyangkal kebenaran sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 26 ayat 69-75, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Kenapa dia bisa menyangkal Tuhan Yesus? Karena dia ketakutan. Jadi orang yang ketakutan pasti dia akan bersembunyi dari masalah ataupun dari Allah. Orang yang ketakutan pasti menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Orang yang ketakutan pasti kehilangan iman. Orang yang ketakutan pasti meragukan kuasa Tuhan. Orang yang ketakutan pasti menyangkal Tuhan. Lawanlah ketakutan dengan keberanian dalam terang firman Tuhan. Jadi saya katakan jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menang melawan angin ribut yang iblis berikan dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 8 ayat 25 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memerintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di Markus dan di Matius katakan, di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Hal yang ketiga, jagalah kualitas kepercayaanmu. Ketika angin ribut dan danau semakin menderu, murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Perkataan ini adalah perkataan negatif yang menyerah. Mereka kalah. Mereka memiliki kata kekalahan dan menunjukkan rasa yang tidak percaya lagi kepada Yesus. Hati murid-murid begitu keras. Saya katakan hati murid itu begitu keras. Kenapa? Padahal saya katakan di awal tadi sudah banyak mujizat yang mereka lihat sebelum peristiwa tersebut. Orang sakit disembuhkan. Yesus memberi makan banyak orang. Bahkan mengusir roh jahat. Tapi mereka punya hati sangat keras. Mereka tidak percaya dengan kuasa mujizat Tuhan Yesus. Mereka pikir itu hanya bisa menyembuhkan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus yang ada di depan mereka adalah pribadi Allah Tritunggal yang kita sembah sekarang ini. Jadi ketidakpercayaan membuat kita akhirnya kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita ditolong Tuhan, tetapi kita tetap tidak percaya kepadanya? Banyak dalam kehidupan kita yang sudah ditolong Tuhan, tapi kita tidak percaya. Kita belajar dari Daud. Daud mengalami permasalahan yang besar dalam hidupnya. Istri dan anak-anaknya, demikian juga istri dan anak-anak pengikutnya, dijarah atau diculik, jadikan tawanan, bahkan seluruh harta benda itu dirampas oleh orang Amalek dari kota Ziklag. Ketika Daud dan para pasukannya dan rakyat yang ikut bersamanya datang ke kota itu sudah dibakar oleh orang Amalek. Ketika Daud yang sudah letih dalam perjalanan melihat peristiwa tersebut, bahwa orang-orangnya sudah ditawan, bahkan kedua istrinya pun ditawan dan dibawa oleh orang Amalek, rakyat yang bersama Daud hendak mementungi dia, hendak melempari dia dengan batu, karena kecewa dengan Daud. Saat itu Daud tidak ketakutan. Tapi apa yang dilakukan Daud? Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakannya hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi apa yang kita pelajari dari Daud? Kita harus bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita dimakan oleh rasa takut. Jangan kita dimakan oleh angin ribut yang iblis ciptakan. Belajar dari Daud, ketika angin ribut permasalahan datang melanda, jangan biarkan kualitas kepercayaanmu menurun. Melainkan kuatkanlah. Karena Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya menjadi kecewa. Percayalah, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian dalam kehidupan pribadi saya. Selama saya melayani pekerjaan Tuhan, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Terutama yang di awal ketika saya melayani pekerjaan Tuhan di bilangan daerah Jakarta Timur. Salah satu gereja, memang tidak besar gerejanya. Dan saat itu ada peristiwa yang membuat pada akhirnya berujung ada seseorang dan gerombolan orang itu berkata, bakar ini gereja. Bakar ini gereja. Saat itu ada ibadah pemuda, dan pada saat itu saya punya inisiatif dengan pembina pemuda. Saat itu udah kita pulangkan anak-anak muda ini, diantar satu-satu, yang lebih tua mengantarkan yang lebih muda, sampai semuanya sudah pulang dengan selamat. Tinggallah saya sendiri di gereja, dan orang di luar yang bergerombol itu, berjenggot dan bersorban itu berkatakan, bakar gereja ini, bakar gereja ini. Hanya karena ada salah paham. Ada orang asing masuk ke gereja dan orang asing itu dikejar-kejar sama mereka. Mereka berteriak-teriak, sudah bawa parang, sudah bawa api. Tapi puji Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Awalnya saya ketakutan, awalnya saya ragu, Tuhan apa yang mesti saya lakukan? Karena ini masa awal saya melayani Tuhan. Ketika saya telepon gembala saya pun, dia berkata, ya sudah kamu berdoa, tapi kamu jangan tinggalin gereja ya. Karena saat itu saya ketakutan. Dalam hati saya berpikir, enak banget gitu. Cuma berdoa tuh saya nggak boleh kemana-mana. Saya mati dong di gereja, dibakar kalau seandainya gereja itu jadi dibakar. Tapi akhirnya saya lakukanlah. Mungkin itu suara Tuhan lewat gembala saya. Berdoa saja. Minta pertolongan sama Tuhan. Gak usah takut. Ya sudah, saya berdoa. Yang tadinya gedar-gedor pintu gereja, karena pintu gereja itu cuma dari kayu yang dijebol sama 3 orang saja hancur. Akhirnya kok lama-lama sepi, dan ada salah satu orang mengetuk pintu dengan pelan dan manggil nama saya saat itu. Lando, keluar. Udah aman. Saya pikir aman apanya nih? Ketika saya keluar ternyata memang sudah aman. Tidak ada lagi rombongan yang membawa parang dan api tersebut. Dan ternyata yang panggil saya keluar itu adalah orang yang punya warung di sebelah gereja, yang sering kali tiap hari saya kalau ke gereja, saya mampir ke dia, beli sesuatu sama dia, ngobrol sama dia, bangun hubungan sama dia. Sekalipun dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan pakai untuk menolong saya pada saat itu. Dan saya menyadarkan pada saat itu, iblis punya banyak cara untuk menggagalkan kita melayani Tuhan, untuk menggagalkan kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Apalagi di masa penuaian yang terbesar dan terakhir ini, iblis akan dengan gencar memberikan siasatnya untuk menakut-nakuti kita, membuat kita menjadi gentar, menjadi takut. Tapi sekali lagi,
Kalau kita hanya berharap kepada Tuhan, tidak membiarkan Tuhan kita tertidur di buritan, dan tidak membiarkan rasa takut itu menguasai kita, dan menjaga iman percaya kita kepada Tuhan, saya yakin kita pasti akan dibawa keluar dari masalah dan pergumulan kita. Sama seperti halnya ketika saya hendak menikah dengan istri saya. Ada rasa takut di dalamnya. Kenapa? Karena saat itu tabungan kami tidak cukup untuk biaya pernikahan. Ya mungkin hanya cukup untuk catatan sipil dan makan keluarga mungkin. Tapi puji Tuhan, tanpa kita pikir, tanpa kita sangka, ada saja pertolongan Tuhan yang membuat semua biayanya tertutupi dengan baik. Bahkan saya katakan banyak pertolongan Tuhan di dalam ketika kami mempersiapkan pernikahan kami. Uang kami hanya sekian puluh juta. Tapi kami tidak menyangka ketika kami hitung di totalnya, itu lebih daripada 100 juta. Tidak masuk di akal. Tapi kalau kita tidak takut, kita punya Yesus yang memimpin hidup kita. Kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin Tuhan pasti berikan kita pertolongan. Di masa pandemi ini, kita tidak perlu takut secara berlebih. Yang penting adalah kita tetap menjaga diri dalam kesehatan atau dalam protap kesehatan yang diberikan pemerintah. Dan kita percaya dengan iman dan berdoa terus kepada Tuhan. Saya yakin bangsa ini, pemerintahan yang dipimpin oleh presiden kita pasti punya solusi yang terbaik. Bahkan pemimpin-pemimpin gereja, kita terus berdoa supaya dipakai Tuhan seluar biasa untuk menjadi pembawa dampak bagi pemberitaan Injil atas Indonesia, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Saya ambil kesimpulan 3 hal. Libatkan Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupanmu. Yang kedua, berani dan tidak takut dengan masalah atau keadaan. Dan yang ketiga, jaga kualitas imanmu. Jangan takut terhadap jerat iblis. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Firman Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita mau sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa dan kita mau angkat satu pujian yang berkata bahwa meski langit tanpa surah, badai bisa datang dalam setiap kehidupan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Walau 1000 rebah di sisa kita, tapi kita tidak pernah goyah karena ada Tuhan yang menolong kita semua. Mari sama-sama kita katakan pujian ini, tiada pernah kami ragukan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari sama-sama katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, kami percaya kuasa-Mu Tuhan,
Sama-sama katakan, tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari angkat hatimu, katakan sama-sama, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau atas firman yang boleh sama-sama kami dengar Tuhan, di mana kami dikuatkan dan diteguhkan Tuhan, agar kami Tuhan bisa melawan Tuhan angin ribut atau yang menjadi siasat iblis untuk memberikan kami Tuhan ketakutan, kekalahan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan agar kehidupan kami tidak menjadikan Engkau Tuhan di belakang kami, menaruh Engkau di buritan perahu kehidupan kami, tapi kami akan menaruh Engkau Tuhan di depan perahu kehidupan kami untuk memimpin setiap kehidupan kami, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kami, sehingga iblis tidak mampu menguasai kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, ketakutan tidak akan pernah menguasai kehidupan kami, karena kami percaya kami punya Tuhan yang penuh dengan kuasa mujizat, sehingga kami percaya Tuhan, lewat firman kebenaran Tuhan yang ditaburkan saat ini, kami boleh menjaga iman percaya kami boleh menjaga Tuhan kepercayaan kami hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk situasi yang sekarang terjadi Tuhan. Pandemi COVID ini masih belum berlalu Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat dan besar, yang akan memberikan kami penyertaan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan untuk melewati badai masalah kehidupan kami. Bahkan angin ribut yang ada depan kami pun kami percaya Tuhan akan lalukan kami, Tuhan akan berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dalam keadaan sakit Kau berikan kesembuhan. Jemaat yang Tuhan di dalam keadaan masalah dan pergumulan Kau berikan jalan keluar. Jemaat yang ada dalam masalah perekonomian, kami percaya dan berdoa Engkau berikan berkat-berkat yang melimpah Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kami mau taruh ke dalam kuasa tangan-Mu, karena Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman yang telah disampaikan Tuhan, ini menjadi benih ilahi yang tertanam dan bertumbuh, berkembang, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berdampak dan punya tujuan hidup yang sama dengan Engkau untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan di tahun penuaian yang besar dan terakhir ini. Kami percaya
Tuhan akan pakai kami secara luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, sekali lagi saya katakan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, Amin.